Oke, di video kali ini kita akan membahas di bab berikutnya, yaitu terkait dengan pajak penghasilan, di mana poin-poinnya itu terkait overview-nya secara umum, subjek, objek, beban-beban yang dijadikan sebagai pengurang, terus rekonsiliasi laba fiskal dan laba akuntansi, dan terakhir adalah perhitungan pajak penghasilan akhir tahun. Mungkin langsung ke, karena ini bukunya tahun 2015, kita update sesuai dengan peraturan terbaru ya. Jadi pertama itu mana ya, view ini dapat dari materi brevet IAI, terus kemarin sudah disinggung pengertian pajaknya, SPT, NPWP, terus subjek pajak. Nah, bisa kita lihat subjek pajaknya bisa orang pribadi, bisa warisan belum terbagi, badan atau BUT. Yang pasti kalau dalam negeri dia harus salah satunya, salah satunya dia eh, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, kalau luar negeri, dia tidak lebih dari 183 hari, dan ada juga ini untuk WNA ya. Tapi kalau WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai PMK. Jadi kalau misalkan ada eh, warga negara Indonesia ya yang ada di luar, kalau dia lebih dari 183 hari, nah dia bisa dikatakan SPLN kalau dia memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK. Nah, ini untuk subjek pajak orang pribadi harus punya identitas, eh, visa, izin tinggal, dan sebagainya. Subjek pajak luar negeri, orang pribadi luar negeri, kalau dia sini secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan, atau nah di sini kan ada syaratnya gitu, yang dikatakan WNI lebih dari 123 hari itu tuh seperti apa gitu. Biar dikatakan SPLN. Nah, ada 5 kriteria ya di sini. Yang tadi salah satunya dia tinggal secara permanen di suatu tempat, terus dia juga memiliki kegiatan usaha yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan atau sosial di luar Indonesia. Nah, salah satu contoh di sini menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan sosial yang diakui oleh pemerintah negara setempat. Atau dia juga nomor poin 3, misalkan memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Terus nah, di sini ada persyaratan tertentu lainnya. Dia telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri, dan memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi ada surat keterangan untuk bisa di apa ya, yang diajuk yang diterbitkan oleh DJP bagi wajib pajak yang memang menjadi subjek pajak luar negeri gitu. Nah, mungkin gambar skema skema penentuan status, dia tempat tinggal di Indonesia, kalau tidak ya enggak. Tapi kalau iya, di mana pusat pusat kegiatan utamanya, di luar negeri atau luar negeri plus Indonesia. Kalau luar negeri plus Indonesia, dia punya menjalankan kegiatan eh, sehari-hari.
Nah, dilihat lagi nih dia di LN atau di Indonesia. Ini skema secara umum ya. Warisan yang belum terbagi sebagai satu-satu yang berhak dianggap sebagai SPDN mengikuti status pewaris, menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Bila warisan sudah dibagi, kewajiban perpajakan beralih kepada ahli waris. Nah, kalau warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi SPLN yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia itu tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajaknya atas penghasilan yang diterima melekat pada objeknya. Nah, tadi yang orang pribadi. Nah, kalau orang badan. Kalau subjek pajak badan itu meliputi contohnya kayak PT, terus CP, perusahaan lainnya, terus ada BUMN, BUMD, dana pensiun, persekutuan dan sebagainya. Nah, di sini ada nama istilahnya bentuk usaha tetap. Jadi kalau BUT itu orang pribadi yang dibentuk oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kemudian badan yang didirikan atau tidak bertempat berkedudukan di Indonesia. Jadi dia hanya untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Nah, ini sekilas untuk BUT-nya. Nah, contoh BUT itu dia bisa berupa apa aja gitu. Bisa berupa cabang, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, wilayah kerja pertambangan, proyek, proyek konstruksi, nah, kemudian eh, bisa pemberian jasa oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan pelaku agen yang berkedudukan tidak bebas. Yang terakhir mungkin contohnya komputer agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Nah, ini ada di pasal 2 ayat 5. Nah, di BWT sendiri, OP atau badan asing yang menjalankan usaha atau dia punya kegiatan melalui BUT itu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, pendaftaran diri ini dilakukan paling lama 1 bulan setelah dimulainya BUT. BUT bentuk usaha dia punya kriteria adanya suatu tempat usaha di Indonesia yang bersifat permanen. Tempat usaha digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. BUT em, sebagai berikut merupakan BUT meskipun tidak memenuhi kriteria di atas. Contohnya proyek konstruksi ya. Jadi mungkin konstruksi ini tidak permanen ya istilahnya. Karena sifatnya ada jangka waktunya. Terus pemberian jasa dalam bentuk apapun dilakukan 60 hari selama dalam jangka waktu 12 bulan ya. Atau contoh lainnya adalah agen kepegawaian dengan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, usaha atau kegiatan sebagaimana mencakup hal yang dilakukan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Tempat usaha bersifat permanen sepanjang digunakan, nah ini, ke kriteria permanen itu pertama digunakan secara kontinu, berada di lokasi geografis, tempat usaha melakukan kegiatan sepanjang tempat usaha tersebut digunakan sehingga OP atau badan asing memiliki akses yang tidak terbatas. Dan kata kuncinya memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usaha. Nah, ketentuan di poin 2 huruf A itu tidak terpenuhi dalam hal tempat usaha Indonesia hanya digunakan untuk menyimpan data atau pengelolaan data secara elektronik.
oleh OP atau badan oleh OP atau badan asing. OP atau badan asing memiliki akses terbatas untuk mengoperasikan tempat usaha tersebut. Jadi emang harus ada aktivitas di BUT tersebut gitu. Bukan cuma hanya untuk misalkan ada orang orang atau pegawai yang memang bekerja di situ, dan di situ bukan cuma untuk penyimpanan data atau istilahnya pengelolaan data secara elektronik gitu. Jadi itu memang ada aktivitas yang dijalankan di situ. Itu untuk memenuhi ketentuan poin 2 huruf A gitu. Nah, untuk BUT, untuk penerapan P3B, bentuk usaha yang hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan atau eh, penunjang dikecualikan dari pengertian BUT. Terus kegiatan persiapan merupakan kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan. Nah, kegiatan esensial itu apa aja? Nah, di sini merupakan usaha kegiatan inti, bagian yang tidak terpisahkan dari usaha atau kegiatan inti eh, OP atau badan asing. Terus secara langsung menimbulkan penghasilan untuk orang pribadi atau asing. Dalam hal OP atau badan asing melakukan kegiatan bersifat eh, persiapan atau penunjang untuk pihak lain, berarti dianggap ada BUT. Hmm. Terus untuk konstruksi, proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan merupakan usaha kegiatan OP atau Badan Asing Indonesia. Proyek konstruksi mencakup jasa konstruksi, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan sebagainya. Terus ada pekerjaan konstruksi, mulai dari pembangunan, pengoperasian, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi model rancang bangun atau model perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan. Instalasi proyek perakitan mencakup instalasi proyek perakitan terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi dan instalasi atau proyek peralatan mesin atau peralatan mesin atau peralatan. Nah, sini juga disebutkan kalau proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan juga meliputi proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan Indonesia yang pengerjaannya dilakukan di luar Indonesia dan pengerjaan diteruskan kepada subkontraktor dalam negeri maupun luar negeri. Untuk penerapan P3B, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan merupakan BUT sepanjang dikerjakan melebihi periode dalam waktu P3B. Sini juga disebutkan kalau misalkan dalam penentuan periode waktu berlaku ketentuan ya, yang pertama periode periode tersebut dihitung sejak proyek mulai dikerjakan dan berakhir saat OP atau badan asing itu menyelesaikan pekerjaan, menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima jasa konstruksi. Dan OP atau badan asing menghentikan pekerjaan sebelum pekerjaan selesai. Penghentian pengerjaan proyek untuk sementara tidak menunda penghitungan periode waktu. Jadi bagian dari hari dihitung 1 hari, dalam hal periode waktu dihitung berdasarkan hari. Bagian dari bulan kalender dihitung 1 bulan. Waktu pengerjaan oleh subkontraktor diperhitungkan ke dalam periode waktu. Dalam hal OP atau badan asing meneruskan pekerjaan kepada subkontraktor. Nah, ini untuk pemberian jasa, kalau dia lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, pemberian jasanya dilakukan di Indonesia, terus bisa juga dilakukan kepada pihak Indonesia atau di luar Indonesia. Terapan P3B-nya, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dipekerjakan oleh OP atau benda asing merupakan BUT sepanjang dilakukan melebihi periode waktu dalam P3B. Nah, periode waktunya dimulai saat pemberian jasa dan berakhir saat jasa diselesaikan. Ini sama untuk seperti yang tadi konstruksi. Agen tidak bebas, dia merupakan BUT sepanjang OP atau badan itu bertindak atas nama OP atau badan asing.
Dan OP sini juga bertindak untuk atas nama OP atau badan asing sepanjang dia menerima instruksi untuk kepentingan orang pribadi asing atau badan asing dalam menjalankan usaha dan tidak mengganggu sendiri risiko usaha kegiatannya. OP atau badan asing itu tidak dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila OP atau badan asing tersebut dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker, dan perantara. Jadi tidak dianggap sebagai BUT. Agen asuransi, dia untuk perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia merupakan BUT kalau dia pertama menerima premi asuransi di Indonesia atau menanggung risiko di Indonesia, di mana pihak tertanggung bertempat tinggal, bertempat kedudukan atau berada di Indonesia. Nah, untuk penerapan P3B, ketentuan sebagaimana ayat 1 itu tidak berlaku untuk reasuransi. Nah, kalau untuk bukan subjek pajak, sudah kita bahas ya kemarin yang kayak diplomatik, negara asing, eh, diplomatiknya juga ada syaratnya, dia asal bukan WNI, tidak menerima penghasilan lain, ada asas timbal balik. Nah, kewajiban pajaknya, OP, Badan, BUT, bisa dilihat nih di layar. Kalau ya misalkan contoh untuk BUT, dia melakukan usaha kegiatan melalui BUT. Jadi dimulainya saat dia sudah melakukan kegiatan usaha dan berhentinya saat dia tidak melakukan kegiatan usaha. Kalau badan ya saat dia misalkan dia dibubarkan atau tidak berkedudukan di Indonesia. Kalau OP ya mulainya saat dia bertempat tinggal di Indonesia dan berhenti ketika meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, bagaimana untuk keluaran LN dan BUT, dia saat memperoleh penghasilan di Indonesia dan saat tidak lagi menerima penghasilan di Indonesia. Objek PPh, nah, bagi WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikecualikan dari worldwide income, tapi territorial income jika memiliki keahlian tertentu berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN, termasuk untuk pengertian penghasilan diterima atau diperoleh dari Indonesia, yaitu berupa penghasilan diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan jasa atau kegiatan di Indonesia dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Nah, keahliannya itu meliputi TKA yang menduduki posisi jabatan tertentu sesuai eh, Kemenaker dan merupakan peneliti sesuai Kemenristek. Kriteria keahlian tertentu yang memiliki keahlian bidang iptek dibuktikan dengan misalkan ada sertifikat, ijazah, pengalaman kerja sekurang 5 tahun, dan kemudian ketiga memiliki kewajiban alih pengetahuan dikecualikan dari worldwide income. Worldwide income-nya maksudnya dia bisa dikenakan dalam negeri dan luar negeri ya. Tergantung nanti di mana dia mendapatkan sumber penghasilan. Nah, ini untuk klasifikasi ya kalau di pasal 4 ayat 1 itu tentang objek umum, 4 ayat 2 itu objek final, dan 4 3 itu tidak dikenakan objek. Nah, 4 ayat 1 ya dihitung secara neto dengan tarif pasal 17. Kalau 4 ayat 2 itu dihitung secara bruto, tarif sesuai PP, dan objek pajak itu tidak dikenakan pajak. Perbedaan ini menyebabkan ada koreksi koreksi fiskal positif atau negatif terhadap lapor keuangan secara komersial. Ya, jadi kalau misalkan koreksi positif itu yang menyebabkan laba secara komersial naik, kalau negatif itu menyebabkan laba secara komersial turun. Penghasilan umum. Nah, ini 4 ayat 1 yang menjadi objek PP itu apa aja gitu ya. Pertama, eh,
terkait dengan penggantian atau imbalan, hadiah dari undian atau pekerjaan, terus ada laba usaha, keuntungan karena penjualan pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, ada bunga termasuk premium, diskonto, imbalan kerja, jaminan pengembalian utang. Kemudian ada namanya dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi, royalti, sewa, dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, ada keuntungan pembebasan utang kecuali dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh PP. Terus ada keuntungan selisih kurs atau uang asing, selisih lebih karena penilaian aktiva, premi asuransi, terus ada iuran yang diterima oleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Dan ada tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak dan ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Nah, imbalan bunga yang dimaksud dalam undang-undang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian ada surplus Bank Indonesia. Nah, ini lain-lainnya tuh dalam hal dari pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. Dan pembagian laba secara langsung dan atau tidak langsung berasal dari saldo laba, termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan, merupakan objek pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud 4 ayat 3. Nah, kalau di final itu perlakuannya itu biaya-biaya ya, terkait biaya-biaya terkait PPh final itu um, tidak dapat dikurangkan atau menjadi deductible expense gitu. Jika kita nanti menghitung penghasilan kena pajak untuk badan usaha misalkan. Terus ada pajak yang dibayar tidak dapat dikreditkan. Ya, jadi kalau kita mau ngitung PPh pasal 29 kan dari PPh terutang dikurang dengan kredit pajak. Nah, salah satu yang tidak bisa dikredit pajakan itu dari penghasilan final 4E2. Terus ada penghasilan tidak dapat dihitung kembali dengan saat perhitungan pajak akhir tahun. Nah, contohnya itu final itu jadi berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, bunga diskonto, surat berharga jangka pendek yang diperdagang di pasar uang, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, terus ada penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, transaksi derivatif, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha konstruksi, usaha real estate, yang persenan tanah, penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima oleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini mungkin untuk tarifnya ya. Kayak bunga atas deposito atau tabungan itu 20% atau sesuai P3B. Hadiah undian 25%, terus bunga simpanan koperasi kalau dia kurang kurang dari 240 0%, kalau lebih 10%. Nah, obligasi ini kalau kemarin kalau dia pakai LN, PLN, pakai P3B yang secara umum berarti dia kena 20% nih. Biaya kupon dengan kupon. Nah, ini harusnya bunga obligasi ini tidak 15% ya sini ya. Jadi di PP yang terbaru itu di tahun 2021 itu jadi 10%. Lupa PP 94 nggak salah. Jadi cek lagi. Dia jadi jadi 10%. Nah, terus ada obligasi yang terima WP, reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Ya, jadi ini bunga tarif obligasi ini bersifat final dan tarifnya terakhir itu terbaru adalah 10%. Efek penjualan saham 0,1%, 0,5% itu kalau tambahan saham sendiri. Terus pengalihan tanah 2,5%,
persewa tanah 10%. Jasa konstruksi ini ada berbagai macam tarif, tinggal mungkin dibaca ya nanti. Nggak ada yang misalkan kayak 4% itu untuk pekerjaan konstruksi yang dia tidak memiliki sertifikat badan usaha, atau 4% konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat. 4% misalkan untuk jasa konstruksi yang terintegrasi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. So, ini 2,65 untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Nah, terus yang jadi bukan objek pajak itu apa aja gitu. Nah, ada bantuan atau sumbangan, terus hibah kepada keluarga yang sedara lurus 1 derajat, badan keagamaan, pendidikan sosial, warisan, harta yang termasuk non tunai, termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Jadi harta dalam bentuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal pada SP badan, subjek subjek pajak badan. Terus ada natura kenikmatan, makanan sediakan daerah tertentu, kulit putih yang harus disediakan untuk warga jam sana bersumber dari APBN dan sebagainya. Ya ini ketentuan natura gitu. Natura kenikmatan itu kalau salah di dalam HPP itu ada ketentuan gitu. Ketentuan eh, kalau dulu kalau dulu dia bisa jadi objek non objek pajak gitu, bukan objek pajak. Nanti kita lihat deh ada perubahan di natura itu, ketentuan di natura. Jadi jadi tidak semua natura itu eh, bukan objek pajak. Jadi ada menurut peraturan pemerintah gitu. Kalau nggak salah dia ada beberapa tambahan lagi penjelasan, em, dia bisa kita bisa di apa ya dimasuki sebagai objek pajak gitu. Kita lihat pembayaran dari perusahaan asuransi, kena kecelakaan, terus dividen dengan ketentuan nanti kita coba lihat nih yang tidak termasuk objek pajak, terus iuran yang diterima diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan OJK, penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam dana pensiun, terus bagian laba atau SAU yang diterima atau diperoleh anggota koperasi. Penghasilan modal Ventura, beasiswa dengan syarat tertentu, sisa lembaga Nirlaba, bantuan dari BPJS, setoran, apa lagi ya sini. Objek pajak dividen tidak termasuk pemberian saham bonus tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi agio saham dan kapitalisasi revaluasi aset. Nah, ini yang tadi natura itu pemberian yang berkenaan dengan pemberian jasa dalam bentuk barang. Kenikmatan adalah pemberian yang berkenaan dengan pekerjaan, jasa, atau tersedia fasilitas. Yang lama itu dia uh, jadi non deductible gitu, dan penerimanya non taxable. Nah, di sini uh, yang lama itu pemberian deductible itu kalau misalkan dia berupa makan minum bagi seluruh pegawai disediakan daerah tertentu harus disediakan oleh pemberi kerja. Nah, kalau penerimanya itu ya bukan WP final, WP dim profit ya, kecuali atas natura kenikmatan yang kedua. Tapi yang baru ini dia pemberinya bisa deductible dan penerimanya taxable. Penerimanya non taxable hanya jika memenuhi 4 ayat 3. Jadi dia non taxable kalau dia memenuhi 4 4 3 gitu. 4 3 itu ya berupa makanan disediakan bersumber dari
APBN, APBD, dan jenis batasan tertentu. Jadi dia bisa jadi non taxable kalau memenuhi hal ini gitu. Nah, selain itu pemberian yang lain juga eh, ya ini jadi deductible sih. Selain yang memenuhi 4, 4 ayat 3 tadi. Nah, ini udah dijelaskan. Sejak berlakunya HPP ya ada perubahan. Dia bisa deductible juga gitu. Nah, ketika dia bagi penerimanya itu bisa non taxable kalau dia memenuhi 4 ayat 3 gitu. Dividen dalam negeri dikecualikan diterima oleh ini orang pribadi. Ada skemanya nggak ya? Nah, ini baca ketentuannya. Kalau dividen dari luar negeri, ya kayak PMK 18/2021 itu, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 11, Taker ini, pemajak Indonesia tidak lagi menganut asas worldwide income. Terus dividen dari luar negeri yang diterima PPDN itu dikecualikan dari objek pajak. PPH harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Jadi dividen dari luar negeri yang diterima dari wajib pajak luar negeri itu bisa dikecualikan dari objek PPh, tapi dia harus diinvestasikan. Nah, besar investasi nanti kan kita bahas. Yang ketiga adalah perlakuan dividen dari luar negeri. Dibedakan menjadi dividen berasal dari BULN bursa yang nilai diterima atau diperoleh sebesar nilai yang diterima atau diperoleh, atau BLN non bursa sebesar nilai yang sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Nah, kalau dia bursa, bursa itu dividen badan usaha luar negeri bursa yang dikecualikan adalah sebesar yang diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, jika dividen dibagikan kurang dari yang diterima atau diperoleh, jumlah yang dikecualikan adalah sebesar diinvestasikan. Selisihnya adalah penghasilan. Jadi, kalau di dividen, kalau kita digambar ini diinvestasikan, dia non taxable. Ya, dia dikenal pajak. Nah, tapi kalau tidak, dia sebagai taxable. Tadi bursa ya. Oke. Nah, kalau non bursa itu, kalau dari non bursa itu harus ada batasan nih, harus diinvestasikan minimal 30% dari laba setelah pajak. Kalau bursa kan dia eh, sebesar nilai investasinya ya. Jika dibagikan kurang jumlah kita sebesar ya jumlah yang dikecualikan sih adalah sebesar yang diinvestasikan. Tapi kalau di sini kalau BULN non bursa dividen ini harus diinvestasikan minimal 30% dari EAT atau laba setelah pajak. Investasi harus sebelum Dirjen Pajak menerbitkan SKP terkait GST sesuai pasal 18. Jadi misalkan ada EAT, nah apa namanya 70%, sorry, hmm, kalau dia diinvestasikan 30% dari earning misalkan 100, berarti 30-nya adalah 30%. Nah, 30% ini kalau diinvestasikan itu non taxable karena 70% ini juga, sudah otomatis non taxable. Tapi kalau 30% ini dia tidak diinvestasikan dengan tadi minimal 30%, maka dia kena pajak gitu. Eh, Kalau kita bilangnya taxable di sini. Ini bentuk cara pelaporan. Nah, harus melaporkan realisasi investasi secara berkala selama 3 tahun, paling lambat akhir bulan ketiga atau keempat kalau badan. Nah, penghasilan LN yang dikecualikan, yang dikecualikan itu apa aja gitu. Yang pertama adalah penghasilan setelah pajak dari N melalui BUT. Setelah pajak melalui BUT, penghasilan LN tidak melalui BUT. Nah, kalau melalui BUT itu
dikecualikan kalau dia harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha NKRI. Jadi penghasilannya itu diinvestasikan untuk kegiatan NKRI. Yang kedua, investasi dalam jangka waktu minimal 3 tahun, paling tidak 30% dari laba setelah pajak. Itu kalau dia pakai BUT. Nah, kalau dia tanpa melalui BUT, penghasilan lain dari luar negeri dikecualikan jika harus diinvestasikan di NKRI selama minimal 3 tahun. Penghasilan LN bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri yang memenuhi syarat dia penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari penghasilan dimiliki di luar negeri. Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Nah, ini tadi ya, secara secara umumnya dividennya itu dia eh, bursa dan non bursa. Kalau bursa itu kalau misalkan dia diinvestasikan dia non taxable, tapi kalau dia tidak diinvestasikan dia eh, sebagai objek pajak. Nah, tapi kalau non bursa kita lihat nih di EAT-nya 70%-nya itu non objek pajak, tapi dengan syarat berarti 30% dia harus diinvestasikan karena eh, dia juga sebagai non objek kalau 30%-nya diinvestasikan. Tapi kalau 30%-nya tidak diinvestasikan, maka dia kita kita kenakan atau kita masukkan sebagai taxable, nanti yang dikenakan pajak. Nah, terus kalau EAT dari usaha luar negeri, kalau dia BUT, 70%-nya itu non-objek, 30%-nya itu objek kalau eh, bisa jadi objek. Tapi kalau dia diinvestasikan, dia bisa jadi non-objek. Kalau tidak, ya dia tetap objek. Kalau non-BUT, kalau dia pasif, ya sebagai objek KPLN. Nah, kalau dia aktif, selama dia diinvestasikan, dia sebagai non-objek. Tapi kalau dia tidak, ya sebagai objek. Terus, ini cuma ilustrasi ya kayaknya. Nah, beasiswa kalau dikecualikan kalau dia penerimanya WNI dan pendidikan formal atau non formal di dalam atau luar negeri. Nah, kalau em, yang tidak dikecualikan kalau pemberi beasiswanya itu wajib pajak badan, memiliki hubungan usaha, kepemilikan atau pengusahaan, pemilik komisaris direksi dan sebagainya. Yang ketiga, pemberi beasiswa wajib pajak OP, dia memiliki hubungan usaha dengan award award. Nah, Nah, bisa dikecualikan untuk komponennya tuh di beasiswa tuh apa aja gitu. Terutama biaya pendidikan, biaya ujian, penelitian, buku, transportasi, dan biaya hidup yang wajar. Perlakuan pemberian beasiswa itu deductible. Perlakuan pemberi beasiswa ya deductible. Nah, ini ada benefit in cash dan benefit in kind. Pemberi penghasilan pemerintah, kalau benefit in cash objek, benefit in kind itu non objek. Wajib pajak yang dikenal PPh final dia objek. Dim profit objek, wajib pajak lainnya objek. Hadiah langsung non objek, hadiah undian final 25%. Penghargaan hubungan dengan pekerjaan, perlombaan terima wajib pajak OP, PPh pasal 17. Penghargaan perlombaan yang terima oleh wajib pajak badan itu PPh 23. Jadi penghargaan terima oleh WP wajib pajak luar negeri PPh 26 tadi ya. Terus
Hmm, Pembukuan kemarin sudah dibahas ya. Pembukuan apalagi ya ini sanksi, sanksi juga kemarin sudah dibahas. Apalagi ya. Ini kemarin juga udah dibahas tentang pembukuan dan pencatatan. Coba kita lihat topiknya itu apa aja sih di tadi overview sudah, subjek sudah, objek sudah, beban-beban ya. Ini di pasal 6. Ini nanti mungkin di PPh satu. Nah, ini nih, kita masuk ke biaya. Ya, nanti untuk yang tadi tarif-tarif tadi akan dibahas di di PPh satu dan lain-lain. Nah, deductible expense ini intinya adalah dia punya eh, prinsip biayanya itu bisa dikurangkan atau deductible expense itu kalau misalkan punya hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha kegiatan. Jadi ada ketentuan sendiri. Terus dia juga untuk biaya yang dikatakan untuk mendapat, menagih, dan memelihara atau 3M. Ketiga adalah pembayarannya tuh dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran. Nah ini, kalau misalkan beban itu dapat dikurangi, ya sesuai undang-undang dia pakai pasal 6 ayat 1. Kalau tidak sesuai undang-undang, kalau dia over ya koreksi positif, kalau dia kurang ya koreksi negatif. Tapi kalau dia tidak dapat dikurangkan, pasal 9 ayat 1 itu maka dia koreksi positif. Nah, apa saja deductible expense itu? Kalau di pasal 6 itu ini tadi ada pembelian bahan, biaya terkait dengan pekerjaan atau jasa, contohnya upah, gaji, bonus, biaya bunga, sewa, biaya perjalanan, pengolahan limbah, asuransi, pajak kecuali pajak penghasilan, penyusutan atau amortisasi, iuran kepada pensiun, kerugian selisih kurs, biaya penelitian, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Piutang nyata tidak dapat ditagih, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sumbangan dalam rangka penelitian, biaya pembangunan infrastruktur, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah ini metode tadi deductible expense ya. Kalau metode itu ini akan dibahas nanti ya di mana ya. Kalau nggak salah tuh ada nanti. Oke, untuk persediaan nanti ada di bab 8, tidak akan dibahas di sini. Terus persediaan penyusutan juga ada di bab 8. Nah, yang Natura tadi sudah dibahas, apalagi ya selain Natura itu. Beasiswa tadi sudah dibahas ya. Yang boleh dikurangkan itu komponennya biaya-biaya sumbangan tertentu. Nah, sumbangan tertentu kalau dalam rangka COVID dapat dikurangkan.
atau sumbangan diberikan kepada BNPB, BPBD, terus kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah, kesehatan, sosial, dan lembaga pengumpul sumbangan. Jadi ada ketentuan sumbangan tertentu itu. Terus piutang tak tertagih, nanti mungkin kita akan bahas detailnya terkait dengan piutang tak tertagih dan cadangan. Jadi, piutang tak tertagih, cadangan persediaan itu akan kita bahas. Nah, kalau syaratnya itu tadi telah dibebankan dalam laba rugi, WP harus menyerahkan daftar piutang, terus dilakukan salah satu dari berikut gitu. Nah, nomor tiga itu tidak berlaku untuk debitur kecil. Terus apa lagi ya? Nah, kalau biaya entertainment itu intinya adalah bisa dikurangkan kalau dia memang benar-benar dikeluarkan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak. Nah, dan dibuat wajib gitu untuk dibuatkan daftar nominatifnya dalam SPT tahunan. Nah, kalau untuk biaya promosi, kalau pakai PMK 2010, itu yang tidak termasuk biaya promosi adalah imbalan uang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan promosi atau untuk penghasilan dikecualikan final. Dalam hal diberikan dalam bentuk sampel produk HPP. Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek memotong PPh wajib dilakukan pemotongan. Dalam hal tidak dibuat daftar nominatif sesuai ketentuan biaya tidak dapat dikurangkan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bikin daftar nominatif ini tidak bisa dikurangkan. Terus biaya promosi ini dalam hal pemberian sampel kolom keterangan harus diisi dengan cantuman nama kegiatan. Dalam hal biaya promosi dikeluarkan keterangan harus diisi dengan informasi kontrak atau perjanjian. Terus ada dalam hal biaya promosi dilakukan dalam bentuk selain sponsorship dan kegiatan promosi tersebut dilakukan berdasarkan suatu kontrak. Jadi emang kata kuncinya sini harus ada kontrak atau perjanjian. Maka dia harus mencantumkan informasi kontrak dan perjanjian secara lengkap. Nah, tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Kalau kerugian selisih kurs ya pasal 6 ayat 1 nanti ada kita bahas detailnya lagi. Selisih kurs itu apa ya? Yang yang bisa dikurangkan gitu. Dikurangkan itu dia ada tata caranya gitu, ada standarnya. Itu diatur di PP peraturan pemerintah. Misalkan contoh dia harus harus mengikuti standar akuntansi keuangan Indonesia salah satunya di PSAK 10. Terus non deductible expense kalau kita lihat ini kan ini sudah sampai ke materi rekon tadi sudah kita bahas ya rekon biaya. Ini kalau positif itu berarti dia menambah laba komersial, kalau negatif itu mengurangi laba komersial. Dengan ditentukan nanti dia masuk ke pasal 9 eh, yang tidak boleh dikurangkan kalau secara biaya atau dia 4 ayat 3 dia bukan objek misalkan dari sisi pendapatan. Nah, B yang tidak boleh dikurangkan ini di PPh di pasal 9 ini yaitu pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh asuransi kepada pemegang polis. Terus biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Bentukan cadangan, kecuali untuk saat tertentu, cadangan ini kalau bank itu masih boleh. Nanti kita lihat nih. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain. Warisan, PPh, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan, ya. Jadi kalau bentuknya selain misalkan
ada persekutuan, ada firma, ada perseroan. Nah itu eh, tidak boleh dikurangkan gitu. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan atas sanksi pidana. Jadi segala kayaknya sanksi-sanksi ini tidak bisa kita kurangkan gitu, sanksi bunga dan sebagainya. Nah, pembentukan dana cadangan tidak boleh dibebankan kecuali cadangan piutang tak terlagi untuk usaha bank. SGU dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, kemudian perusahaan pembiayaan konsumen dengan berdasarkan SHK dan eh, yang dia sudah berkoordinasi dengan OJK. Cadangan asuransi, cadangan penjaminan RPS, cadangan biaya reklamasi, nanam kembali untuk usaha, cadangan biaya penutupan pemeliharaan tempat pembuangan limbah. Terus apa lagi ya materi? Tadi bab 2 tuh belajar apa aja? Tadi kita udah bahas di bab 2 itu objek pajak sudah ya. Partai 3 bebannya tadi sudah. Nah, positif negatifnya tadi sudah dijelaskan singkat. Ya, mungkin ini merefer ke pasal 9 ya, tadi di undang PPH penyusunan negatifnya. Hmm, ada yang beda beda permanen dan temporer. Permanen itu jadi timbul akibat adanya perbedaan pengakuan antara fiskal dan pembukuan yang tidak akan terpulihkan di masa yang akan datang. Contohnya tadi kalau misalkan dia non deductible expense yaitu yang sampai kapanpun nggak bakal sama gitu. Karena di sisi akuntansi mencatat itu, di sisi pajak ini tidak mengakui. Nah, beda kalau beda temporer. Temporer itu dia karena akuntansi dan komersial itu berbeda, bisa terpulihkan. Contohnya tadi misalkan metode penyusutan dengan masa manfaatnya antara fiskal dan komersial itu berbeda gitu. Karena di endingnya tetap pasti nilainya akan tetap sama gitu. Nilai aset juga di akhir 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 masa penyusutan akan nol gitu. Cuman beda jangka waktu pengakuan itu namanya beda temporer. Oh iya, ini perhitungan pajak penghasilan akhir tahun ini terkait dengan kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian kalau di sini kerugian fiskal itu dapat dikompensasikan berturut-turut 5 tahun. Ini hanya untuk WP yang melakukan pembukuan. Jadi kalau pencatatan itu nggak bisa. Nah, terus kerugian dari SKP perketat pajak jika telah diperiksa kerugian dari usaha luar negeri tidak dapat dikompensasikan ke dalam negeri. Jadi kalau dia ada usaha di luar negeri yang rugi itu tidak bisa dikompensasi ke dalam negeri. Nah, ini kayak contoh, misalkan dia rugi 1, M 1,2 M itu 2009. Terus di laba fiskal 2010-nya itu dia untung nih 200 juta, tapi dia masih rugi. Ruginya masih 1 M. Nah, terus di tahun 2011 dia rugi lagi. Nah, rugi rugi lagi, tapi dia masih punya saldo 1 M. 2012 nihil, sisa rugi fiskal 2009. Nah, 300 juta ini nggak diakumulasiin ke rugi sebelumnya ya. Jadi kita lihat dari yang 1,2 M, laba fiskal 2010 jadi sisa 1 M, tapi masih rugi, itu tidak dikenakan. Terus nanti di 2009 dia untung 100 juta, tapi masih rugi. Nah, tahun 2014 dia untung 800 juta, tapi masih rugi. Berarti kan ada 9, 10, 11, 12, 13, 14 sih harusnya 100 juta ini udah nggak masuk ya coba. Rugi fiskal 100 juta yang tersisa pada akhir 2014 itu tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal 2015. Oh, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar 300 juta
Oh, berarti yang 2009 ini cuma bisa kompensasi sampai 10, 11, 12, 13, 14, 14 ya. Dan 11, 300 juta hanya bisa dikompensasi dengan laba fiskal tahun 2015, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 300 juta ini bisa, ya makanya di 2011 kan ini nggak diakumulasikan dengan rugi sebelumnya. Karena 2011 300 juta rugi ini nanti akan dikompensasikan untuk 2015 2016 gitu. Nah, kalau perhitungan pajak alurnya, kalau dalam negeri itu pembukuan pakai penghasilan biaya, tapi kalau pakai normal pakai penghasilan dikali persentase normal bisa fiskal. Nah, dari luar usaha, kalau dari luar negeri dia kecuali telah diinvestasikan. Pengurangannya itu kompensasi sama dengan penghasilan kena pajak ditarik tarif. Tarifnya itu bisa 17.1, 2B, 31E. Kemudian nanti pajak terutang untuk badan nih. Ini kayaknya untuk badan. Jadi eh, tarifnya itu bisa 17 ayat 1, 17 ayat 2B, dan pasal 31E. Pajak terutangnya itu dikurang dengan kredit pajak. Jadi misalkan kena tarif PPh badan misalkan 22% dikali dengan penghasilan kena pajaknya dia. Muncul nanti PPh terutang. PPh terutang ini nanti akan dikurangkan dengan kredit pajak. Pasal 22, 23, 24. Hasilnya itu pajak yang harus dibayar sendiri nanti dikurang dengan kredit pajak yang dibayar sendiri. Hasilnya tuh pajak dan kurang atau lebih bayar. Nah ini, misalkan dia PPh pasal 17-nya tuh kena 3630. Terus ada yang dipotong pihak lain 2330. Ada PPh setor sendiri. Jadi nanti tinggal dikurangkan. Hmm. Lebih bayarnya itu nanti setelah mengurangkan berutang dikurang ini dikurang ini. Nah, itu untuk berarti sudah selesai ya. Nanti untuk bab berikutnya itu kita akan membahas tarif sudah ini untuk orang pribadi sekarang itu jadi 60 juta. Kreditnya 21, 22, 23, 24, 25. Dan kalau ada aturan perubahan kayak tadi sebenarnya udah update sih yang tentang dividen juga tadi udah diupdate. Ini nggak perlu ini. Cuman tadi yang obligasi masalah tuh ada update. Nah ini tuh tarif yang tahun Undang-Undang HPP ya jadi bukan 50 juta lagi tapi di 60 juta. Nah Natura tadi bisa jadi taxable. Dia bisa taxable kecuali untuk yang 5 ini. Oh, ini penambahan. Kalau bunga atau diskonto itu yang diperlukan di pasar uang dikenakan PPh finance. Terus
tarif PPh badan tuh 22%. Amortisasi, jadi memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk membebankan biaya penyusutan dan bangunan yang memiliki manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Jadi ada opsi gitu. Udah sih ini apa lagi ya? Master PPP ini juga udah. Oke. Nah, untuk sekian untuk video kali ini, nanti kita akan bahas mungkin detailnya nanti ada pembahasan lagi gitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.